Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak Bu Hermin yang hebat. Selamat pagi. Bu Hermin berharap anak-anak semua, juga keluarga anak-anak di rumah, adik, kakak, mama, dan papa, selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan bahagia. Anak-anak, hari ini kita kembali memulai pembelajaran jarak jauh. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitar. Sub tema 3, tanaman di sekitarku. Ya, kelas 1, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Oke anak-anak, kita akan mulai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa ya tujuannya? Nah, setelah nanti anak-anak mengikuti video pembelajaran ini juga mencermati, anak-anak diharapkan dapat menyampaikan ungkapan pemberian pujian kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun, baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang kedua, anak-anak dapat mempraktikkan ungkapan pemberian pujian kepada orang lain tersebut dengan menggunakan bahasa yang santun juga, baik secara lisan maupun tulisan, baik langsung maupun tidak langsung. Mau langsung disampaikan, bisa juga melalui tulisan. Dan yang ketiga, anak-anak nanti dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 99. Tapi untuk materi hari ini hanya difokuskan dengan penjumlahan terlebih dahulu. Baru di berikutnya kita akan mempelajari pengurangan. Oke anak-anak? Oke, siap ya. Untuk pelajaran pertama, ya pelajaran yang kita awali dengan pembelajaran 5, anak-anak Ibu Hermin ajak untuk mengamati gambar. Nah, ini ada gambar Pak Tani. Kira-kira sedang apa ini, Nak? Sedang membawa gembornya. Pasti dia akan menyiram, merawat tanamannya. Nah ini. Amati ya, ini ada tanaman pisang, ada pepaya, nih ada tomat, juga ini bayam. Bayam bisa juga sawi ini. Oke anak-anak, setelah anak-anak mengamati, mari kita membaca bersama-sama perlahan-lahan ya. Yuk kita baca bersama-sama. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada tanaman yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, contohnya bayam dan kangkung. Ada juga yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Nah, berikutnya anak-anak, kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan. Contohnya singkong dan tebu. Nah, singkong ini yang dimanfaatkan akarnya. Akarnya membesar sehingga bisa dimanfaatkan. Tebu batangnya. Anak-anak tahu sering ada orang jual es tebu. Nah, kita harus bersyukur kepada Tuhan yang menciptakan tanaman. Nah, dengan cara merawatnya,
Kalau kita merusak tanaman, berarti kita tidak bersyukur. Nah, sekarang lingkari atau beri tanda centang makanan yang berasal dari tanaman. Boleh berdiskusi dengan teman, itu kalau di sekolah. Kalau nggak di sekolah, bisa dengan mama, papa, juga dengan kakak. Contohnya, nah, ini ada susu, ada jagung, ada nasi, tempe, ikan, daging, es krim, keju, juga buah-buahan. Nah, disuruh memberi centang atau melingkari makanan yang berasal dari tanaman. Apa saja ya? Mari kita amati. Nah, ini jagung, ini dari tanaman jagung. Kemudian nasi. Nasi ini juga dari tanaman padi. Tempe ini dari kedelai dan buah-buahan. Nah, ini contoh makanan yang berasal dari tanaman. Paham ya anak-anak? Paham. Baik, kita lanjutkan dengan berikutnya. Nah, ini perintahnya, tariklah garis dari gambar-gambar yang di sini ke nama bagian tanaman yang biasa dimakan. Nah, jeruk. Tanaman jeruk ini biasanya yang dimakan apanya ya? Batangnya, akarnya, atau buahnya? Kalau tanaman jeruk yang dimakan adalah buahnya. Berikutnya singkong. Nah, ini singkong anak-anak yang ada dalam bacaan tadi. Seperti ini singkong ini. Apa yang dimakan ya? Kira-kira bagian apanya yang bisa dimakan? Nah, tanaman singkong yang bisa dimakan adalah bagian akarnya. Ini adalah akar-akar singkong yang membesar. Kemudian kangkung. Nah, kangkung itu apanya yang bisa dimanfaatkan atau dimakan, diolah menjadi makanan? Daunnya bisa, daun-daunnya, bisa juga batangnya, batang dan daunnya, batang yang masih muda ikut dimasak menjadi sayur. Kemudian ini tanaman tebu. Tanaman tebu apa yang dimanfaatkan ya? Nah, tanaman tebu yang dimanfaatkan adalah batangnya. Kemudian ini tanaman sawi. Sawi itu apa yang bisa dijadikan masakan sehingga enak dimakan? Kalau sawi yaitu daunnya. Selain daunnya apa? Nah, batangnya. Batangnya ini yang masih muda ini bisa ikut dimasak. Enak ya? Sehat. Kemudian kol. Kol apanya yang dimasak? Bunganya. Mama sering masak sop dengan bunga kol. Kemudian ini tanaman padi. Tanaman padi apa yang dimanfaatkan ya sehingga menjadi makanan pokok kita yaitu nasi. Nah, padi ini yang dimanfaatkan bijinya nih. Yang kecil-kecil ini, kuning ini adalah biji padi. Kalau sudah tua, lalu dipanen, dijemur, udah kering, dibawa ke penggilingan untuk mengupas kulit padinya. Setelah itu tanaman kedelai. Kedelai itu yang dimanfaatkan apanya? Kedelai yang dimanfaatkan bijinya. Bisa untuk dibuat tempe, tahu, juga bisa untuk membuat kecap yang sering Mama gunakan untuk bumbu masakan, menambah masakan menjadi enak. Untuk buat mie juga, nasi goreng ya, sedap. Oke anak-anak, berikutnya. Nah perhatikan teks berikut dan bacalah dengan nyaring. Mari anak-anak kita baca bersama-sama dengan Bu Hermin pelan-pelan. Kita mulai ya nak ya dari judulnya. Yuk 1, 2, 3. Membuat sayur sup bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak. Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan Ibu Siti enak rasanya. Nah, dalam bacaan ini
menjelaskan bahwa Siti itu selalu membantu ibu memasak ya, berarti Siti ini anak rajin. Ibunya juga pandai memasak. Selain itu, masakannya juga enak sekali. Nah, sekarang ayo menulis. Perhatikan kembali cerita tersebut. Cerita ini bacaan atau cerita membuat sayur sup bersama ibu. Setelah itu, tulislah 3 kalimat pujian yang sesuai dengan isi cerita. Tulislah atau buatlah kalimat pujian. Misalnya apa ya? Kalimat pujiannya yang berdasarkan bacaan ini kira-kira apa ya yang sesuai? Nah, ini tadi kan Siti membantu ibu. Kalimat pujiannya bisa begini. Rajin sekali Siti membantu ibu memasak. Berikutnya, nah, pandai sekali ibu memasak sayur sup. Dan yang ketiga, sayur sup buatan Ibu Siti enak sekali rasanya. Nah, ini contoh ungkapan pujian sesuai dengan teks bacaan atau cerita ini. Nah, caranya seperti itu ya nak ya. Paham ya? Baik. Berikutnya, nah, mari kita berlatih menulis kalimat atau ungkapan pujian sesuai gambar yang disediakan. Kalau tadi sesuai dengan bacaan atau cerita, sekarang sesuai gambar. Jadi akan disediakan gambar, lalu anak-anak membuat atau menuliskan ungkapan pujiannya. Contohnya, ini ada gambar tanaman. Ini ada tanaman tomat, juga ada yang lain. Disusun dengan rapi ya, ini tanamannya. Kalimatnya bagaimana ya kalimat pujian yang sesuai gambar? Nah ini contohnya. Nih, pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Nah, ini yang menata Dayu. Rapi kan? Maka dia dipuji. Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Selain itu juga bisa begini, nak. Wah, tanaman Dayu terlihat rapi dan indah. Nah, itu bisa menjadi 2 kalimat pujian. Berikutnya, ada lagi. Nah, ini gambar Pak Tani. Tani sedang bekerja di sawah. Kira-kira kalimat pujiannya bagaimana ya? Nih kalimat pujiannya, wah rajin sekali Pak Tani merawat tanaman. Nih yang sesuai dengan gambarnya ya. Karena ini gambar Pak Tani maka kalimat pujiannya ada kata Pak Tani merawat tanaman. Nah, berikutnya, ini ada gambar anak sedang mengamati atau mengagumi bunga teratai yang ada di kolam. Bagus sekali bunganya, ada yang sudah mekar, ada yang masih kuncup. Nah, kalimatnya ini. Indah sekali bunga teratai yang ada di kolam sekolah. Nah, ini bunga teratainya ada di kolam sekolahan. Maka buat kalimat pujiannya atau ungkapan pujiannya nih, indah sekali bunga teratai yang di kolam sekolah. Baik, berikutnya. Ini ada gambar Dayu nah ini vas bunganya ini yang membuat Dayu terus dipakai untuk merangkai bunga mawar merah. Kalimat pujian untuk Dayu adalah nih, wah bagus sekali vas bunga yang dibuat Dayu. Cocok dengan bunga mawar merah ini. Nah, bagus sekali vas bunga yang dibuat Dayu. Paham ya anak-anak? Oke. Berikutnya, nah ini ada gambar. Bapak-bapak mau ke pasar menjual hasil panenan. Nih, Pak Tani mau jual hasil panen, Bapak Tani. Mari kita baca bersama dulu ya. Yuk, sama-sama dengan Bu Hermin. Nah, seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Nah, ini ada 2 keranjang. Yang satu berisi 23 pepaya, yang satunya berisi 26 buah pepaya.
Berapa ya banyak buah pepaya semuanya? Semuanya itu maksudnya 2 keranjang ini kalau digabungkan jadinya ada berapa ya? Nah, nih, banyak pepaya semuanya adalah ini 23, kita tulis di sini digabung atau ditambah 26. Nah, 23 ditambah 26 sama dengan 49. Ini kalau dengan cara mendatar. Kalau dengan cara yang lain, dengan susun ke bawah, juga bisa dengan cara bersusun ke bawah. Contohnya ini, nah, ini buah pepayanya di sini dibuat gambar dengan bulatan ya. Yang satu isinya 23. Nah ini yang satu baris ini 10. Jadi 10, 20 ditambah yang berwarna pink. 1, 2, 3. 23. Nah ini kita tulis di sini. Ini yang tahap pertama ya. Kemudian ini yang berbaris yang warna hijau ini 10 ya, 10, 20, yang pink 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ini 26 kita tulis di sini. Oke. Tahap pertama jumlahkan satuan. Satuan itu angka-angka satuan yang ada di belakang ini, yaitu 3 satuan dan 6 satuan. Kita hitung dulu, 3 tambah 6 sama dengan 9. Kemudian tahap kedua ini yang tadi di atas ini 23 dan 26 ada 2 kotak ini kita gabungkan menjadi satu. Jadi kita hitung yang puluhan 10, 20, 30, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Nah, 49 jadinya ini kalau gambarnya digabung. Sekarang yang dengan angka 23 ditambah 26. Tadi satuannya sudah hitung ya, 9. Nah, sekarang kita puluhannya. 2 puluhan ditambah 2 puluhan sama dengan 4. Nah, jadi 49. Nah, menulisnya nggak boleh salah ya. Kalau satuan menulisnya lurus dengan satuan. Terus puluhan menulisnya lurus dengan puluhan. Jadi 23 ditambah 26 sama dengan 49. Begitu ya anak-anak ya. Oke, Bu Hermin berharap anak-anak menjadi paham ya, nanti bisa mengerjakan soal-soal latihan. Berikutnya anak-anak, nah ini masih ada soal penjumlahan nih. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Nah, berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Nah, punya Siti. Nah, ini punya Siti 23 nih. 10, 2, 43. 10, 20, 30, 40. 1, 2, 3. Nah, sedangkan punya Dayu dijelaskan sama dengan punya Siti tadi 43 tapi dilebihkan 2, lebih banyak 2. Berarti punya Dayu ini 43 tadi segini lebih 2 dari Siti. Berarti 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Berarti punya Dayu ada 45. Nah ini 43 lebih banyak atau ditambah 2 jadi 45. Jadi Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Nah berikutnya nih pedagangnya ada pedagang A dan pedagang B. Kan ada 2 pedagang ini. Ada 2 pedagang ini, yang satu bapak tadi yang dibawa dengan keranjang, yang satu ada di kiosnya. Nah, pedagang A memiliki 52 buah pepaya. Sedangkan pedagang B memiliki pepaya 7 buah. Lebih banyak dari pedagang A. Berarti yang A ini 42.
52. Yang B lebih banyak 7. Nah, dari 52 ini lebih banyak 7 ya. Jadi yang A ini pedagang B-nya itu lebih banyak 7 dari pedagang A. Berapa banyak buah pepaya yang dimiliki pedagang B? Nah, berarti pepayanya tadi 52 ditambah 7 sama dengan 59. Jadi, buah pepaya yang dimiliki oleh pedagang B sebanyak 59. Begitu ya anak-anak? Paham kan? Oke, kalau paham, nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ibu kirim, LKS yang Ibu kirim dengan baik, sehingga bisa memperoleh nilai yang baik juga. Baik anak-anak, sekian dan terima kasih. PJJ hari ini sudah selesai. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan dikirim ke wali kelas paling lambat besok jam 8. Oke anak-anak? Oke, terima kasih. Selamat belajar.